Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kitab Kasyifatus Sajjad Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ibn Adam, kama la utalibuka bi'amali ghadin fala tutalibuni birizqi ghadin. Wahai manusia, jadi masih apa yang ditulis atau yang tertulis di dalam lembaran-lembaran Nabiullah Musa ala nabiyina wa alaihi wassalam. Wahai manusia, sebagaimana saya tidak menuntutmu dengan amalan besok, ya, Allah menuntut nggak buat kita zuhur besok kerjain sekarang? Menuntut nggak? Enggak. Ya, besok ya besok. Allah kan nggak nuntut subuh besok dikerjain sekarang, nggak nuntut Allah. Zuhur besok dikerjain sekarang, enggak, bukan sekarang. Jadi sebagaimana saya nggak nuntut kamu amalan besok, kamu jangan nuntut saya rezeki besok. Paham? Ya. Jadi wahai manusia, kama la utalibuka bi'amali ghadin fala tutalibuni birizqi ghadin. Saya nggak nuntut kamu ngerjain zuhur besok, subuh besok, asar besok, enggak. Kamu juga jangan nuntut saya rezeki kapan? Besok. Saya aja nggak nuntut kamu amalan besok, kagak. Manusia nuntut rezeki besok. Ya ibn Adam, li 'alaika fariidatun wa laka 'alayya rizqun. Wahai manusia, li 'alaika fariidatun. Kalian itu punya kewajiban terhadap saya. Wa laka 'alayya rizqun. Urusan rezeki tanggungan saya. Tapi kewajiban kalian ibadah. Urusan rezeki tanggungan siapa? Tanggungan saya, kata Allah. Tapi urusan ibadah kewajiban kamu. Terus gimana? Ya kerjain aja ibadahnya. Ya, kewajibannya kerjain. Apa kewajibannya? Salat 5 waktu, ya. Untuk ilmu, apa kewajibannya? Kerjain. Rizki urusan saya. Fa in khalaqtani fi fariidati lam ukhalifka fi rizqika ala makan. Kadang-kadang kalian, fa in khalaqtani, jika kalian tidak taat kepada saya di dalam kewajiban yang harus kalian kerjakan terhadap saya. Bahasa kita kalau kewajibannya kagak dikerjain, lam ukhalifka fi rizqika ala makan. Itu saya kagak utak-atik rezekinya. Kan kalau hitung-hitungan kan harusnya diutak-atik, ya kan? Iya, dihilangin harusnya. Boleh misalnya nih, datang aja jam 10, pulang jam 3. Ya saya ini kuliah datang jam berapa? Jam 7, jam 8 misalnya. Pulang jam 4, jam 5. Gitu kan? Kalau datang jam 7, pulang jam 5, full apa enggak gajinya? Full. Tapi kalau datang jam 10, habis nyohor kagak balik lagi? Hah? Bagaimana?
Lah kan dipotong. Ini kata Allah, kalau kamu nggak taat sama saya, makin khalaqtan. Kalau kamu menyalahi saya, kewajibannya kagak dikerjain, saya nggak utak hati rezeki kamu kan? Segitu ya segitu. Sayang nggak Allah sama kita berarti? Sayang. Ya ibn Adam, in radita bima qasamtuhu lak, arahtu badanaka wa qalbak. Wahai manusia, jika kamu senang, ridha dengan apa yang saya kasih, ya, senang ridha dengan apa yang saya kasih, kata Allah, arahtu badanaka wa qalbak. Maka saya bikin badan kamu, hati kamu senang. Kalau kamu terima dengan apa yang saya beri, terima udah. Dikasih sama Allah dikit, terima. Dikasih banyak, terima. Saya bikin hati kamu, badan kamu, saya bikin rileks. Ya, agak pakai sakit-sakitan kagak. Dibikin rileks kalau apa? Kalau dia terima dengan apa yang Allah kan kasih. Misalnya nih, Allah ngasih ke dia nih dikit, tetap alhamdulillah. Allah kasih dia banyak, tetap alhamdulillah. Ya, Allah misalnya belum ngasih dia ilmu, tapi dia terus belajar. Belum dikasih ilmu juga sama Allah, tapi dia terus belajar. Dia terima pemberian dari Allah nih, ya. Atau misalnya orang lain udah dikasih harta sama Allah, dia belum. Atau orang lain banyakkan, dia dikitan. Tapi dia apa? Terima. Alhamdulillah. Itu orang begitu, Allah kasih apa? Allah kasih rileks, hatinya rileks, badannya rileks. Tapi kalau dia nggak terima, perasaan ibadahnya rajinan gua sama dia, kenapa jadi rezekinya lancaran dia? Itu nggak terima ke orang, ya. Itu orang urusannya kayaknya proyeknya jebol mulu. Saya yang dikasih guru hebatnya, ya. Terus malam saya tahajud, apa segala macam. Orang proyek gagal mulu. Ya. Apa kata ini, kata Allah, kalau misalnya dia terima nih, itu Allah bikin rileks, badannya rileks, hatinya rileks, Allah bikin sehat. Tapi kalau dia kagak terima, ya begitu dah, penyakitan, ya, keringsangan, penyakitan, udah kagak ada enak-enaknya udah, ya, puyeng, kagak ada solusi. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak, dan jika kamu nggak senang, nggak ridho dengan apa yang saya kasih ke kamu, sallattu 'alaika dunya, maka dunia ini, kata Allah, bakalan saya bikin menguasai kamu. Jadi bukan kita yang menguasai dunia, bukan, dunia yang menguasai kita. Kalau kita yang menguasai dunia, itu kan berarti kita merentah, kita suruh-suruh. Tapi kalau dunia yang menguasai kita, wah, kita yang diperbudak. Jadi kalau kamu nggak ridho dengan apa yang saya kasih, kata Allah, saya bakalan bikin dunia memperbudak kamu. Hatta tarbudu fiha, sampai kamu bakalan lari di dunia, karadil wahsyi fil bariyah ay as-sahara, sebagaimana larinya hewan buas di padang pasir.
Gimana? Kalau hewan buas lari di padang pasir, kencang banget. Lo kan kencang banget. Jadi kita pun tahu, nauzubillah, orang yang nggak terima dengan apa yang Allah kasih, dia bakalan ngejar dunia, lari kayak larinya binatang buas di padang pasir. Dia lari kencang banget. Wa izzati wa jalal, dan demi kemuliaan dan keagungan saya, kata Allah, la yanaluka minha illa ma qasamtuhu. Kalau udah lari sekencang begitu, bakal kena itu. Lari kencang begitu, bakal kena. Kata Allah, enggak. Yang dicari enggak kena. Biar kata udah lari kencang banget. Dapat agak. Dapat yang udah saya tulis doang. Jadi udah lari kencang banget. Aja goceng. Lari udah kencang banget, goceng. Keluar nih wajib dari sebelum subuh. Sampai siang mendapat jeban. Udah goceng gitu, udah kencang banget udah nyari sinyal kemana aja itu. Udah deketin tempat sekolahan. Iya biar dapat gitu, biar dapat orderan. Udah ke rumah sakit, ya stasiun, pokoknya biar dapat dong. Enggak, segitu-gitu juga dapatnya. Yang udah Allah kasih doang gitu, biar kata udah kencang banget larinya. Wa anta indi madhum, dan kamu di sisi saya tercela, dan saya nggak demen sama orang kayak begitu. Ya, jadi sama Allah udah dikasihnya dikit, kitanya capek. Allah kagak demen lagi sama orang model begitu, ya. Warabi'uha, dan yang keempat daripada rukun iman, antu'mina bi rusulih, kamu percaya dengan utusan-utusan Allah. Percaya sama utusan Allah. Itu utusan-utusan Allah, kenapa kamu nggak percaya? Ya, ini kita banyak kan percaya sama orang, ya kan? Kadang-kadang tuh orang yang kita percaya ganteng kagak, iya ganteng kagak. Kadang-kadang kita nggak tapi kenal, kan gitu. Oh dia ini terkenal orang yang apik, amanah, nggak juga. Nah kalau utusan Allah udah ganteng, kagak pernah bohong, ucapan-ucapannya benar semua. Nah masa kita nggak percaya sama orang begitu? Ya, jadi percaya sama utusan-utusan Allah. Wa hum afdalu ibadillah, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling utama. Hamba Allah paling utama. Siapa? Utusan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bayangin, sampai hijrah, sampai dakwah, jauh, kagak pakai kendaraan ini itu, jalan kaki, paling bagus banget naik ontak, naik kuda, ya kan? Ntar belum ditapol, iya belum dibagal gitu, belum lagi ya. Jadi perjuangan beliau, masya Allah, biar apa? Biar kita masuk surga, itu teman. Nabi sama setan itu beda, tujuannya itu bedanya tipis. Nabi itu pengennya kita masuk surga, setan pengennya kita masuk neraka. Itu dong. Cuma Nabi sendiri yang ngomong, kalian tuh kayak laler, udah diajak, ditarik, situ lagi. Iya.
Jadi kamanis tahu kodanar, kata Nabi SAW, kayak orang nih nyalain api. Kan kalau di api itu, api unggun misalnya, api dinyalain gitu, itu kan banyak banget itu yang model-model kayak lalat gitu, gitu. Kata Nabi, kalian tuh begitu. Udah saya tarik bagian belakangnya nih, udah saya tarik, biar kagak kena api, biar kagak kebakar, tarik, balik lagi. Terus sama Nabi diapain? Ditarik lagi, begitu, biar kagak kena api. Ya kagak mau, ya kan? Dapat begitu orang. Bang, ayo sholat. Bentar ya, gue belum dapat hidayah, gue bilang belum dapat hidayah. Nah terus ngapain? Nungguin kapan? Lah usaha kita apa buat dapat hidayah? Mulai. Itu kan namanya diapain? Ditarik biar kagak kena api neraka. Dan diajak lagi, kan begitu ada orang. Ya jangan dong, ya Ustaz, saya mulai ini ya. Berhenti main judi, berhenti kan? Sehari, 2 hari, 3 hari. Besok, nah lagi. Aduh, begitu. Kadang-kadang ujiannya, cobaannya emang ada aja ya, emang ada aja. Kadang-kadang nyari duit buat minjem, iya minjem duit gitu nyari. Kadang-kadang buat apa sih bang? Buat bayaran anak saya ini. Kagak nemu. Tergiliran nyari duit minjem buat main judi, gampang bener. Iya. Gue main judi ini kagak ada modal ini. Lah, lu butuh berapa? Oh, ya mau ditawarin. Butuh berapa? Cuma asal buat yang baik, susah. Emang cobaan. Begitu. Ada orang kemarin cerita sama saya. Ada orang nih diajak buat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bang, ini bang, hari mau nyumbang buat Maulid. Oh enggak, saya mah kalau buat Maulid enggak, kalau buat anak yatim enggak apa-apa, kalau Maulid mah enggak, boleh tuh. Terus kata dia, begitu dimintain lagi, ya saya lagi kagak punya duit. Begitu ngomongnya, saya lagi kagak punya duit. Ini buat mau Maulid nanti nih. Ya saya lagi kagak punya duit. Besoknya kerampokan lebih dari 100 juta. Nah itu kan punya duit katanya. Nah ayo dah, kalau begitu mendingan mana? Mendingan nyumbang 1 juta apa kerampokan 100 juta? Ayo dah. Dan kadang-kadang orang begitu diajak mau ke surga, agak mau. Ngomongnya macam-macam. Duit gak punya lah, ini gak punya. Diajak ke surga ini. Dia agak mau, pengen ke situ juga. Nah, boleh 100. Ayo, mau yang mana? Bi anta taqida wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Kata Allah, dan semua nabi-nabi dan rasul kami utamakan atas kalian alam. Jadi mereka itu, para nabi dan rasul itu, utusan-utusan Allah itu, mereka orang yang dipilih oleh Allah, dipilih. Kita nih nggak dipilih jadi rasul. Nih rasul-rasul Allah dipilih, kita kagak. Terus gimana? Ya udah terima, udah takdir Allah. Yang Allah pilih itu rasul-rasul pada. Yang Allah pilih, kita kagak. Sikap kita apa? Pertama, menerima. Kalau kita nggak dipilih sama Allah. Yang kedua, sikap kita bagaimana? Ya tinggal ikutin tuh orang yang Allah pilih. Rasul yang Allah pilih, tinggal kita ikutin. Jadi kita ngikutin pilihan Allah. Begitu. Bukan kagak terima. Kenapa? Gua nggak dipilih.
Kita kalau dipilih juga belum tentu kita kuat jadi Rasul. Ustaz Umar mendingan jadi Ustaz atau mendingan jadi Rasul? Kan mendingan jadi Rasul. Apa Ustaz? Ustaz kali. Kalau Rasul ditimpokin, kalau Ustaz dapat parsel. Mendingan mana? Lah udah terima aja, kan gitu. Nah, ikutin udah. Jadi kita beriman kepada Rasul. Bagaimana beriman kepada Rasul? Bi anta taqida anna Allah Ta'ala, kamu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala arsala lil khalqi rusulan. Allah itu mengutus untuk makhluknya para rasul. Rijalan, laki-laki, Rasul kan yang perempuan. Ya, utusan Allah enggak ada yang perempuan. Semuanya laki. La ya'lamu adadahum illallah. Enggak ada yang tahu jumlah berapa rasul kecuali Allah. Emang apa? Siapa yang tahu? Pelantikan dulu kita nggak tahu. Iya kan? Ya kalau Prabowo kali ngelantik itu ketahuan di Istana Negara kan gitu kan? Yang dilantik berapa, yang dicopot berapa, tahuan. Lah ini mah Nabi aja di Gua Hira nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ada orang yang niat? Nggak ada. Nggak ada pelantikannya. Awaluhum bijasadi ada. Yang pertama Allah utus dengan jasadnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa beliau ngomong dengan jasadnya? Karena kalau yang dibahas bukan jasadnya, yang pertama siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau sama jasad-jasadnya, yang pertama kali diutus Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khatimuhum, dan penutup para rasul. Wa afdaluhum, dan paling afdalnya para rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihissalam. Semuanya itu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semuanya. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim, dan mereka itu para rasul jujur di semua perkataan mereka, fi dakwah risalah, di dalam pengakuan sebagai utusan Allah. Enggak ada yang enggak jujur, semuanya disampaikan. Wa fima balaghuhu 'anillahi ta'ala, apa yang mereka sampaikan dari Allah nggak ada yang diumpetin. Coba kalau orang Prabowo ketemu sama Jokowi 4 mata, iya kan? Apa katanya? Bapak ngomongnya apa? Ya ada, ya tentang perkembangan negara dan lain sebagainya. Iya, apa kira-kira Pak? Disampaikan nggak semua? Ada yang diumpetin? Ada. Tapi kalau Rasul dari Allah begini, nggak ada yang diumpetin. Ya, semuanya diapain? Disampaikan ke umat. Wa fil kalamil urfi nahu akaltu syaribtu. Sampai di omongan biasa itu jujur, nggak pernah nggak jujur. Dan udah makan belum? Ya, padahal belum. Dan udah makan belum? Belum, padahal ya. Kalau Nabi Rasul sampai kalam, sampai ucapan biasa nih, nggak pernah bohong.
Kalau udah, belum. Nggak pakai udah bilang belum bilang udah. Enggak. Wa annahum ma'sumuna min al-wuqu'i fi muharramin aw makruh. Mereka para rasul itu dijaga daripada melakukan sesuatu yang haram atau makruh. Jadi nggak ada itu rasul ngerjain yang haram, nggak ada. Kalau rasul ngerjain sesuatu itu berarti yang dikerjain bukan haram. Gitu ya. Yang Rasul kerjain berarti bukan haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya beliau minum berdiri misalnya, itu berarti minum berdiri kagak haram karena beliau Rasul, ya. Nah tapi beliau melarang kalau minum berdiri. Beliau melarang minum berdiri, tapi beliau pernah minum berdiri. Berarti apa? Berarti itu larangan nggak nyampe haram, ya. Itu larangan berarti nggak nyampe haram. Berarti ada sewaktu-waktu. Jadi ada satu riwayat juga kalau beliau minum zam-zam berdiri. Itu menandakan kalau minum berdiri boleh, tapi kurang bagus. Minuman tetap duduk, gitu ya. Wa annahum muballighuna ma umiru bi tablighihi lil khalqi wa illam yakun ahkama. Dan sesungguhnya para rasul mereka menyampaikan apa yang disuruh untuk menyampaikannya terhadap makhluk illam yakun ahkama, sekalipun bukan berbentuk hukum. Jadi sekalipun bukan masalah hukum, tapi kalau disuruh sampai. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin ngomong. Wa annahum hadhiqun, dan bahwasanya para rasul itu hadhiqun, cerdas. Bihaitsu yakunu fihim qudratun, sekiranya ada di dalam diri mereka kemampuan ala ilzamil khusum, untuk membungkam musuh-musuh, wa muhajajatihim, dan melawan hujjah-hujjah mereka, wa ibtali da'awihim, dan membatalkan pengakuan-pengakuan musuh. Fahadhihi sifatu al-arba'atu, maka sifat yang keempat ini tajibul lil mursalin, wajib ada pada diri para rasul. Gitu. Jadi yang namanya rasul cerdas, nggak ada rasul geblek, ya. Dan ntar kalau dia dianui, diprotes, masa kagak bisa jawab, ya. Kalau misalnya diajak dialog, kalah lah, nggak bisa. Rasul mah pintar, ya. Jadi kalau diajak dialog udah pasti menang, pintar. Makanya kalau misalnya ada orang itu pakai ngaku-ngaku utusan Allah, yang ketemu Jibril, misalnya begitu, berarti kan dapat wahyu. Ketemu Jibril, saya ketemu malaikat Jibril, saya dapat wahyu begitu, ya tes aja. Tahu kita tes geblek, ya bukan ini mah, ya udah bukan kan. Nabi mah harus pintar, ya. Wa ammal anbiya'u ghairul mursalina fala yakununa mubadzirin. Adapun para nabi yang bukan rasul, mereka enggak nyampe karena sebatas dapat wahyu doang, nabi, gitu ya. Wa innama yajibu alaihim an yuballighu an-nasa annahum anbiya'u liyuhtaramu. Tapi wajib dia kasih tahu ke manusia kalau ini nabi,
Ya, jadi kalau ada nabi, ya kalau ada nabi, tapi bukan rasul, itu nabi wajib ngasih tahu orang. Supaya apa? Supaya orang hormatin dia sebagai nabi. Itu wajib ngasih tahu. Karena nanti kalau orang nggak dikasih tahu, nih orang kurang ajar sama dia, ntar dia dapat hukuman. Walat kalau bahasa kita mah, ya makanya dikasih tahu. Begitu. Sama. Misalnya ada ulama, ya orang-orang alim gitu. Ini ada orang kagak tahu nih, kasih tahu. Biar dia hormatin. Karena yang namanya dagingnya ulama itu masmumah, beracun. Kalau kita cuman kata-katain doang, itu kita bisa kelihatan. Tapi kalau kita sampai berbuat, bisa modal. Ini misalnya ada orang ulama nih, masya Allah. Terus kita cuma ngomong-ngomongin doang nih, ngomongin doang, itu kita bisa kelihatan. Tapi kalau kita sampai berbuat yang macam-macam, nyakitin gitu misalnya, nyakitin, dah modal. Iya, ini buktiin kalau nggak percaya mah. Kalau nggak percaya, buktiin. Karena begitu, orang-orang yang nyakitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mana yang nyakitin Nabi? Mana? Modal. Ada yang cuma ngomong-ngomong doang, ya kan? Ada yang ikut bagel, ada yang ini, nah itu lain hukuman. Wasahihu fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Yang benar di dalam diri para rasul al-imsak, berhenti, diam, an hasrihim, diam tentang jumlah mereka. Jumlahnya rasul berapa sih? Wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi kalau bilangannya kita nggak tahu. Li'annahu, kenapa emang? Kan ada pendapat gitu ya, ada pendapat 313 Rasul tuh, kalau Nabi 124.000. Tapi ada ulama yang Allah a'lam, saya nggak tahu. Kenapa lebih baik diam? Li'annahu rubbama, karena sesungguhnya mungkin ada ila itsbatin nubuwati awir risalah. Mungkin nanti bakal, kalau kita ikut-ikutan jumlahnya sekian, itu bisa memasukkan kenabian atau kerasulan liman laisa kadzalika fil waqi'. Bisa-bisa kita masukin orang yang ternyata enggak masuk dalam kenyataannya sebagai seorang rasul, au ila nafi dzalik, atau bisa juga yang harusnya masuk kagak masuk. Kalau kita bilang pakai bilangan tertentu, kalau ada kemungkinan yang harusnya masuk kagak masuk, ada kemungkinan yang kagak masuk jadi masuk. Iya, misalnya kalau misalnya berapa ini? 313. Kalau ternyata 315, berarti kan ada berubah yang hilang. Ya. Kalau misalnya 313 ternyata cuma 312, berarti ada yang apa? Ada yang hilang. Gitu ya. Jadi lebih baik diam. Fayajibut taslim, maka wajib percaya bi anna lillahi rusulan wa anbiya'a 'ala al-jamaah. Wajibnya kita tuh secara global. Jadi Allah mengutus para rasul, iya. Berapa? Banyak.
Berapa? Nggak tahu. Dan kalau kagak tahu, ya nggak ada masalah. Lah emang masalah itu. Wah, lu nggak tahu bila Rasul? Enggak. Wah, lu mah goblok. Misalnya ada orang ngomong begitu, yang goblok mah dia, so tahu. Paham? Yang goblok dia, so tahu. Ya, dia tahu kagak. Itu tadi yang saya bilang. Emang setiap Rasul waktu diangkat jadi Rasul, emang dia pada tahu itu? Kagak. Dan terus makin bilang yang lain goblok. Lu makanya ngaji. Lu kagak tahu bilangan Nabi para Rasulnya, lu kagak tahu. Bukan kagak tahu, Pak. Ada yang ngomong 313, kalau Nabi 124.000. Cuma kalau saya milih apa? Milih diem, milih kagak nyebutin angka. Emang apa? Takutnya ada yang masuk, ada yang seharusnya masuk kagak masuk, ada yang seharusnya kagak masuk jadi masuk. Lah jadi kencot benar. Paham? Nah RT aja kalau misalnya penerima bantuan, bagaimana? Kadang-kadang ada yang kagak berhak menerima bantuan masuk, yang berhak kagak masuk, bagaimana? Diprotes ke RT? Diprotes. Belum lagi kalau yang menerima 100, bantuannya 30. Lebih bingung RT, ya kan? Iya. Wallahu a'lam.